Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadiyihi waqtafa bi atharihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ibadallah, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah curahkan dan Allah karuniakan kepada kita. Satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasakan, di saat Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita, memudahkan ayunan tangan kita untuk kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Berkumpul di masjid yang merupakan salah satu tempat terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebaik-baiknya tempat yang ada di bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka akan menjadi kebahagiaan tersendiri buat kita di saat kita berada di dalamnya. Kita berada di sini untuk satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyambut panggilan Allah, memenuhi seruan Allah, menjalankan pelaksanaan salat Jumat, satu kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita. Walaupun mungkin masih ada setumpuk pekerjaan di atas meja kita, bahkan mungkin masih banyak pelanggan-pelanggan yang datang ke toko kita. Mungkin juga kita masih punya janji sama si fulan, punya agenda sama si alan. Namun semuanya mampu kita kesampingkan. Untuk kita tunda pelaksanaannya, kita lebih memilih melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, datang ke tempat ini untuk bisa menjalankan kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Menjadi satu bukti nyata bahwa kita termasuk orang yang lebih mendahulukan hak Allah daripada kepentingan-kepentingan kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan keistiqomahan kepada kita sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang amat kita muliakan, yang amat kita banggakan, karena beliau adalah uswah kita, qudwah dan teladan bagi kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai dengan datangnya hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah,
Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin kembali mengingatkan tentang dua prinsip hidup yang harus menjadi acuan kita sebagai insan beriman. Yang pertama, bahwa dalam hidup ini kita harus senantiasa menegakkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena untuk ibadahlah kita ada. Untuk ibadah pula Allah ciptakan kita. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali agar mereka menghambakan diri kepadaku, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari ayat ini jelas bahwa tujuan utama dari keberadaan kita adalah bagaimana kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja ibadah terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah adalah di saat kita menjalankan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktu 'alaihi." Tidaklah ada seorang hamba yang dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Tidak ada ibadah terpenting, tidak ada ibadah terbesar yang kita lakukan mendatangkan kecintaan kepada Allah, melainkan di saat kita menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Di antara perkara yang Allah wajibkan adalah melaksanakan sholat 5 waktu, termasuk di antaranya adalah melaksanakan sholat Jumat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibadah merupakan satu kewajiban kita sepanjang hayat. Ibadah itu tidak mengenal limit. Ibadah itu tidak mengenal batas akhir. Batas akhir dari ibadah itu cuma satu, yaitu kematian. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut." Allah tidak menjadikan batas amal bagi seorang mukmin kecuali kematian. Apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri sejatinya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Hijr. Allah mengatakan, "Wa'bud rabbaka," sembahlah Rabbmu, beribadahlah engkau kepada Rabbmu. Perhatikan dalam ayat ini, sampai kapan Allah perintahkan kita ibadah kepadanya? Apakah sampai kita berusia 40, 50, 60 tahun? Apakah kita diperintahkan ibadah sampai kita mendapatkan usia pensiun? Apakah kita beribadah kepada Allah sampai kita kaya setelah sebelumnya kita miskin? Atau bahkan sebaliknya sampai kita miskin setelah sebelumnya kita kaya raya? Kita katakan tidak. Semua itu bukanlah akhir dari ibadah kita. Allah mengatakan, "Hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang padamu al-yaqin. Yang dimaksud ada al-yaqin adalah al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Hanya kematian yang membuat kita istirahat dari ibadah kepada Allah. Tapi sepanjang hayat masih ada di kandung badan, selama darah kita masih mengalir, selama jantung kita masih berdetak, selama nadi kita masih berdenyut, maka selama itu pula kita harus terus menegakkan ibadah. Karena ibadah adalah hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan sebagai hambanya, kapan dan dimanapun kita berada. Dan agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kiranya kita memperhatikan dua syaratnya. Yang pertama, pastikan ibadah kita ikhlas karena Allah, mengharapkan balasan terbaik dari Allah.
Dan yang kedua, pastikan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan, disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Sehebat apapun, sebesar apapun satu amal, sebesar apapun satu ibadah, ketika dia tidak ikhlas atau ketika ibadah itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah yang dia kerjakan, kecuali hanya capek, letih saja. Ini prinsip pertama dalam hidup kita. Kita harus kembali kepada khittah kita, bagaimana kita bisa mewarnai kehidupan kita dengan melaksanakan ibadah, kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita. Prinsip hidup yang kedua, bahwa dalam hidup kita harus punya izzah, kita harus punya kehormatan diri. Maka jangan pernah kita menjatuhkan martabat kita, kehormatan diri kita dengan kita banyak mengiba kepada manusia, apalagi sampai mengemis dan minta-minta kepada mereka. Jangan kita mengsandarkan hidup kita kepada manusia. Hendaknya kita berupaya memenuhi kebutuhan hidup kita, makanan kita, pakaian kita, ya, dan kehidupan kita yang lain dengan cara kita bekerja, dengan cara kita berkarya, dengan cara kita mencari nafkah. Karena sejatinya kehormatan diri seorang laki-laki adalah dengan cara bekerja. Dan ternyata subhanallah, bekerja, mencari nafkah, mengais rezeki merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah perintahkan kepada kita kaum laki-laki untuk bekerja. Dalam surat Al-Jum'at ayat 10 Allah mengatakan, fa idza qudiyatis salatu, apabila salat telah ditegakkan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian ke muka bumi Allah. Bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah karunia-karunia Allah, wadhkurullaha katsira, tapi jangan lupa untuk juga banyak berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kejayaan, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Allah perintahkan kita setelah sholat untuk bertebaran, mencari karunia Allah di atas muka bumi ini. Kemudian dalam surat Al-Mulk ayat 15 Allah mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula, dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini tunduk kepada kalian. Di atas bumi ini kita bisa berjalan, di atas bumi ini kita bisa berkendaraan, di atas bumi ini kita bisa menanam, di atas bumi ini kita bisa membangun bangunan. Allah jadikan bumi ini tunduk. Pamsu fi manakibiha, maka bertebaranlah kalian di atasnya, wa kulu min rizqih, dan carilah makan dari rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Semua ayat-ayat ini sejatinya adalah perintah dari Allah Rabbuna Jalla wa Ala kepada kita, khususnya kaum laki-laki, khususnya para suami, khususnya para kepala keluarga, untuk kita keluar dari rumah-rumah kita, mencari rezeki untuk kita bisa menutupi kehidupan kita secara mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Ibadallah, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan tentang prinsip hidup seorang mukmin sejati. Yang pertama, dia gunakan kehidupannya untuk bisa menegakkan ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan yang kedua, dia harus menjaga kehormatan dirinya dengan tidak banyak menghibah dan meminta-minta kepada manusia, dengan cara dia mencari rezeki dan nafkah sendiri. Ya. Maka jika kita tercatat
sebagai karyawan di perusahaan tertentu, pegawai di sebuah perusahaan tertentu, atau kita punya toko, atau kita punya penghasilan, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita mudah untuk menjaga kehormatan diri kita. Ya, dengan status kita sebagai karyawan, kita nggak perlu turun ke jalan untuk mengemis kepada manusia. Yang itu sama artinya kita telah melecehkan kehormatan diri kita. Ya. Kita patut bersyukur terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti bersama. Sekalipun mungkin pekerjaan yang saat ini kita geluti adalah pekerjaan yang berat, melelahkan, meletihkan, tetap kita bersyukur. Masih mending capeknya kita dalam bekerja. Lebih mending kita capek dalam bekerja daripada kita capek dalam mencari pekerjaan. Kita capek dalam bekerja, alhamdulillah. Sementara di luar sana masih banyak orang yang capeknya masih dalam tahap mencari kerja. Melamar ke sini, melamar ke sana, ajukan ke sini, ajukan ke sana, tak jua mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Maka seberat apapun pekerjaan yang kita geluti, selama itu adalah bentuk pekerjaan yang halal, patut kita syukuri. Dengan cara kita itqan, menekuni pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti, sehingga diharapkan dari hasil kerja kita bisa memberikan manfaat buat kita, buat perusahaan kita, apatah lagi jika manfaat itu juga bisa buat manusia yang lainnya. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang seperti ini, yang memberikan manfaat buat manusia yang lainnya, wabil khusus untuk perusahaan tempat kita bekerja dan juga untuk keluarga kita. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan dari yang singkat ini, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli syarr wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ya sami'as saut wa ya sabiqal faut wa ya kasiyal idhami lahman ba'dal maut irham dha'fana wa tawalla amrana washfi mardana warham mautana wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم
إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.